Film diawali dengan menampilkan seorang gadis bernama Jessie yang tampak bingung dan putus asa. Beberapa hari kemudian, seorang petugas pembasmi hama bernama Chris mendatangi rumah seorang pria, namun ketika pintu dibuka secara brutal, beliau menghajar pria itu. Chris menuntutnya untuk menunjukkan di mana sejumlah kaset rekaman disimpan. Alhasil pria ini memberitahu kalau kaset rekaman tersimpan di lemari, sehingga tanpa membuang waktu, Chris langsung menghancurkan kaset-kaset rekaman itu. Tidak puas hanya melakukan itu, Chris juga bertanya tentang orang lain yang terlibat dalam pembuatannya. Untuk itu pria ini menyebutkan kalau orang yang bertanggung jawab melakukan semua itu adalah pria bernama Finn. Namun ternyata Chris justru mengetahui alamat pria ini dari Finn. Lantas agar Chris mengampuni nyawanya, pria ini mengaku sama sekali tidak pernah menyentuh gadis yang Chris maksud. Sayang, Chris tidak peduli. Setelah membakar rumah beserta pria itu di dalamnya, Chris pergi keluar kota. Singkat cerita, malam pun tiba. Chris sedang berada di sebuah restoran, lalu seorang wanita muda bernama Alice menghampirinya dan meminta diberi tumpangan untuk menuju ke sebuah kota. Chris awalnya menolak, tetapi setelah sejenak berpikir, Chris pun akhirnya setuju untuk mengantarnya. Chris mengira Alice sedang dalam pelarian, namun Alice mengaku hendak menemui temannya, di mana ia juga telah berusia 18 tahun. Dalam perjalanan, Alice menemukan foto putri Chris, di mana terungkap putri Chris adalah Jessie, yang ternyata sudah meninggal. Jadi berdasarkan keterangan polisi, Jessie meninggal akibat overdosis setelah digadabah. Namun, polisi mengaku kesulitan menemukan saksi ataupun pelaku, hingga suatu hari Chris menerima paket berisi kaset video porno yang dibintangi oleh Jessie. Parahnya lagi, rekaman itu menampilkan Jessie yang berada di bawah pengaruh obat-obatan dan dinikmati oleh sejumlah pria. Kenyataan ini sontak membuat Chris kecewa dan nafsu kapegung, sehingga sempat membuang abu putrinya ke tempat sampah. Tetapi setelah teringat akan masa kecil Jessie, Chris kembali mengumpulkan abunya dan memutuskan untuk mencari tahu kebenaran di balik kematian putrinya tersebut. Lalu, berdasarkan alamat yang tertera di bungkus video itu, Chris melakukan penyelidikan pertamanya. Di tempat itu, Chris bertemu dengan seorang manajer yang terlibat dalam pembuatan dan distribusi video porno. Usually most of our business through the mail or by phone, so in the future just how big's your store? More of an agent. Lantas dengan menunjukkan video putrinya, Chris yang mengaku sebagai pedagang video ini berniat membeli semua rekaman sejenis yang ada. Manajer ini awalnya sempat terkejut, tetapi melihat keseriusan Chris, ia pun bersedia menjual semua salinan video yang berjumlah 231 itu. Chris kemudian bertanya tentang siapa yang membuat video itu. Dan tanpa curiga, sang manajer mengungkapkan bahwa ia membuatnya bersama seorang pria bernama Finn di salah satu gym milik Finn. Mendengarnya dengan tenang, Chris mengeluarkan pisau dan menuntut manajer memberikan alamat Finn. Give me the address. Namun setelah sang manajer memberikan alamat Finn, rupanya kedatangan Chris tidak sekedar untuk menyelidiki, tetapi untuk melakukan balas dendam. Setelah menghabisi manajer itu, Chris pergi dengan membawa semua salinan video putrinya, Jessie, untuk memusnahkannya.
Keesokan hari Chris mendatangi tempat gym dan mengikat pria bernama Finn ke kursi, serta menuntut penjelasan tentang kematian putrinya. Sayang Finn menjelaskan bahwa Jesse datang kepadanya dengan sukarela karena membutuhkan uang, tetapi ia mengklaim tidak pernah memberikan obat-obatan apapun kepada Jesse. But she's dead. But you already know that! Tidak puas mendengar penjelasan Finn, Chris kembali memaksanya memberikan nama dan alamat orang-orang yang terlibat dalam video itu. Dikarenakan Finn menolak, Chris pun mulai menyiksanya dengan kejam. You like football? Di bawah siksaan dari Chris, Finn akhirnya memberikan ponsel yang berisi nama dan nomor telepon semua orang yang terlibat dalam video. Delvin? It's Jim's brother. He's his little brother or something. Saat itu terjadi, salah satu anak buah Finn masuk, sehingga Finn segera memerintahkannya untuk menghabisi Chris. Setelah berhasil menghabisi pria itu, Chris kembali menemui Finn dan tanpa ampun menghabisinya. Kembali ke perjalanan, Chris bersama Alice, di mana saat itu Alice bertanya tentang Gucci yang ada di dalam mobil. Karena itu Chris memberitahu kalau Gucci tersebut berisi abu putrinya yang meninggal akibat overdosis. Berarti sampai di sini Chris tidak menjelaskan misi balas dendamnya kepada Alice. Chris kemudian membawa mereka menginap di sebuah motel. Di dalam kamar, Chris menyalakan TV yang saat itu menyiarkan berita tentang pembunuhan terhadap beberapa orang yang terlibat dalam bisnis video porno yang baru-baru ini terjadi. Chris lalu memberitahu Alice bahwa keesokan pagi ia akan pergi menemui klien dan berjanji untuk segera kembali. Why do you do that? I don't. Kemudian di pagi hari, Chris yang kembali menyamar sebagai petugas pembasmi hama tiba di tempat pria bernama Jimmy. Setelah berpura-pura melakukan pemeriksaan secara mengejutkan, Chris menyerang Jimmy. Chris kemudian mengikat dan menelanjangi Jim di kursi serta mulai menyiksanya untuk mendapat informasi tentang apa yang terjadi pada Jesse. Who else was at the shoot? Tidak sanggup merasakan siksaan dari Chris, Jimmy mengungkapkan siapa saja yang terlibat dalam pembuatan rekaman itu, namun merahasiakan keberadaan sang adik. Dan menurutnya Jesse datang untuk syuting atas kehendaknya sendiri. Jelas jawaban ini tidak membuat Chris merasa puas. Di tengah semua itu, istri Jimmy yang bernama Irene tiba-tiba muncul dan memberitahu keberadaan adik Jimmy. Di sini terungkap, Irene adalah orang yang mengirimkan kaset rekaman kepada Chris karena menurutnya Jimmy dan adiknya adalah binatang yang harus mendapatkan ganjaran seperti ini. His wife. Ketika mereka sedang berbicara, adik Jimmy yang bernama Eddie datang dan melihat Jimmy dari kejauhan dalam kondisi amburasut. Dan ketika Chris hendak menghabisi Jimmy secara mengejutkan, setelah berhasil menghabisi Eddie, tanpa ragu Chris juga menghabisi Jimmy. Malam harinya Chris dan Alice pergi untuk menunggu teman Alice yang berjanji untuk menjemputnya. Tak lama kemudian sebuah mobil datang menandakan bahwa sudah saatnya bagi Chris dan Alice untuk berpisah. Namun sebelum Alice pergi, Chris memberikan nomor ponselnya jika saja Alice membutuhkannya. Tampaknya Chris mulai merasakan kedekatan terhadap Alice yang kurang lebih seusia dengan almarhumah putrinya.
Keesokan pagi, Chris mengintai target berikutnya, yaitu pria bernama Paul. Setelah memastikan anak dan istri Paul pergi, Chris segera menghajarnya dan melakukan interogasi. Made you suddenly leave. What? I left. And what did you see? Demi mempertahankan diri, Paul menjelaskan bahwa ia pergi sebelum melakukan apa-apa terhadap Jesse. Paul awalnya berpikir kalau hal itu akan menyenangkan, tetapi setelah Finn mengarahkan mereka untuk bertindak kasar terhadap Jesse, Paul memutuskan pergi. Paul juga mengaku tidak mengetahui apa-apa tentang heroin yang menyebabkan kematian Jesse karena sepengetahuannya mereka hanya diberikan minuman soda oleh Finn. Namun Paul menyebutkan nama Derek yang ia pikir pergi bersama Jesse. Hal ini tentu saja membuat Chris semakin marah dan menuntut informasi tentang Derek. Sayang Paul mengaku tidak mengenali Derek. Why? I think she had her doubts. Something about it. Namun tepat ketika Chris hendak menghabisinya, Paul memohon belas kasihan Chris demi keluarganya. Mendengar ini, Chris yang memikirkan mendiang Jesse memutuskan untuk mengampuni nyawa Paul. I have a family. I have a... Setelah pertemuannya dengan Paul, Chris memutuskan untuk tidak memburu Derek ataupun sisa orang yang terlibat dalam pembuatan video Jesse. Dalam perjalanan pulang, Chris dihubungi oleh Alice yang meminta Chris untuk datang menjemputnya. Bye. Setelah mereka bertemu, Chris menyadari ada yang salah dengan Alice dan pria yang menjemputnya. Kecurigaan Chris tidak salah karena ternyata Alice sedang hamil 10 minggu, sedangkan ayah dari calon bayinya hanya memberikan sejumlah uang untuk menyingkirkan bayi itu. Kondisi Alice bahkan diperparah lantaran orang tuanya tak lagi menerimanya. Sebagai seorang ayah, Chris menyarankan agar Alice tetap pulang karena walau bagaimanapun orang tuanya pasti tetap akan menerimanya. Namun Alice mengaku memiliki seorang teman yang bersedia menampungnya. Setelah pembicaraan itu, keduanya melakukan perjalanan untuk mengantarkan Alice. Selama perjalanan, Chris mengisahkan bagaimana rasanya memiliki dan membesarkan anak, terutama anak gadis. Hal ini sengaja ia sampaikan agar Alice mengurungkan niatnya untuk menggugurkan kandungannya, serta agar Alice pulang kepada orang tuanya. Kemudian mereka berhenti di sebuah dermaga karena Chris berencana untuk menaburkan abu Jesse. Lantas dengan kesedihan yang mendalam, Chris pun menaburkan abu putrinya ke air. Saat perjalanan kembali mereka lanjutkan, ponsel Finn yang Chris ambil mendapat pesan dari Derek. Chris yang sudah memutuskan untuk berhenti mengejar pembunuh putrinya akhirnya mengabaikan pesan itu ketika polisi menghentikan perjalanan mereka. Where I was speeding. Your license. Setelah melihat SIM Chris, tiba-tiba polisi ini memaksa mereka keluar dari mobil dan meminta Alice memborgol tangan Chris yang mengejutkan. Polisi mengatakan bahwa Chris ditahan atas dugaan pembunuhan terhadap 6 orang. Do what he says. Move. Come on. Dari situ polisi membawa keduanya berkendara, tetapi bukannya ke kantor polisi, ia malah membawa mereka ke sebuah bangunan dan disambut oleh sejumlah pria berpakaian preman. Rupanya bangunan itu adalah markas dari Derek yang menyuap polisi itu untuk menangkap Chris. Setelah menerima uangnya, polisi itu pun mengambil borgol dari tangan Chris sebelum membawa Alice keluar. Chris mencoba menawarkan uang kepada Derek, tetapi Derek yang marah atas kematian Jimmy dan Eddie langsung menghajarnya. No, I went to school with Jim. Boy, dig in. Namun, saat Derek dan ketiga anak buahnya mencoba mengikat Chris, ia berhasil melakukan perlawanan. Setelah berhasil menghabisi 2 anak buah Derek, Chris menyerang dan menghabisi polisi yang mencoba melecehkan Alice di mobil. Tetapi ketika Chris berupaya melepaskan Alice, tiba-tiba Derek menyerangnya. Come
make you fucking... Begitu siuman, Chris mendapati dirinya terikat di kursi sedangkan Alice diikat di sudut ruangan. Dalam kondisi seperti itu pun Derek masih berniat menjual Alice kepada seseorang. Derek bahkan mengintimidasi Chris dengan mengungkapkan bahwa dialah yang mencekoki obat-obatan kepada Jesse sebelum menggadabah tubuhnya. Before she left. Masih belum puas, Derek juga melukai perut Chris sebelum membawa Alice pergi. Tanpa menyadari kunci borgol yang dilemparkan oleh Alice tadi, dan anak buah Derek mulai menyiksa Chris. Selama kejadian terjadi, Chris berhasil mendapatkan kunci dan membebaskan dirinya. What are you doing? Setelah menghabisi pria itu, dengan terpincang-pincang Chris mencari Alice, di mana ia melihat seorang pria baru saja menggadabah Alice. Saat pria itu hendak pergi, dengan segala upaya, Chris akhirnya berhasil menghabisi Derek. Tamat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Yang sudah subscribe dan like, saya doakan semoga kalian sehat selalu, ditambah lagi rezekinya, dan menjadi orang sukses di masa depan.